Terus dia ngomong, iya gue ngaku gue selingkuh. Akhirnya ngaku dia. Ada dia ngaku, hatiku makin hancur. Itu nggak lama kayaknya dia sempet mukul aku atau nggak tahu kena handphone. Pas ditarik begitu, jeduh, itu memar palaku biru benjol. Ada buktinya juga, aku sempet foto. Dia bilang, yang dia maksud dikeluarin di luar itu, dia bilang kayak gitu kan, enggak sampai berhubungan suami istri, gue nggak segila itu, gue nggak sejahat yang lu pikir. Masih ngomong begitu. Bang Aloy, Ale. Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Yang pastinya satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pernah diselingkuhi atau sang suami direbut oleh pelakor. Seperti apa kisahnya, langsung aja kita berkenalan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Kak Ale. Fitri. Jangan nangis dulu dong Kak. Aduh, Iya, Bang. saya jadi sedih jadinya ini. Kita ini dulu senyum dulu Kak Fitri ya. Jangan langsung meneteskan air mata. Iya. Enjoy aja Kak Fitri ya. Oke. Jadi Kak Fitri ini diselingkuhin ya. Iya benar. Eh, Suaminya diambil sama pelakor gitu. Iya benar. Ini kejadiannya Belum lama. belum lama. Belum. Aduh. Oke, Kak Fitri bisa kuat ya bercerita ya. Iya. Aman ya. Aman. Aman. Oke, silakan Kak Fitri. Aku mau cerita dari awal kita ketemu dulu ya. Kan aku awal ketemu itu di tahun 2012. Kita satu kerjaan. Terus di tahun 2014 kita menikah. Oke. Di tahun 2014, maaf, di tahun 2014 kita pertama kenalan di tempat kerja. Di tahun 2016 itu kita menikah. Nah, dengan berjalannya waktu ya kan sempat corona lah gitu kan. Sempat di iniin juga suamiku dari kerjaannya kena pengurangan karyawan. Akhirnya ngojek online lah. Dan akhirnya aku yang tadinya udah berhenti kerja harus ngebantu suami untuk biar ini ekonominya stabil kembali gitu kan. Itu tidak ada masalah apa-apa. Dan pada akhirnya kejadian kemarin itu dia baru melakukannya. Dia sih mengaku baru pertama kali selingkuhi aku, karena sebelumnya dia belum pernah yang namanya dia itu banyak gaya atau apa gitu, maksudnya sampai niat buat selingkuh nggak ada, karena dia selalu mikirin anak. Nah itu dia ada kepikiran buat selingkuh itu, dia bilang katanya dia capek nggak dihargai aku karena posisinya aku kerja. Sedangkan bukannya kita nggak menghargai suami ya Bang, posisinya gimana ya, kita kerja capek ya kan. Nah dia juga pulang kerja, aku siapin makan, aku nanya nih mau makan apa, dia selalu jawabnya nanti aja. Itu kan bukan kesalahan aku pribadi, karena dari dia sendiri selalu kita tanya mau makan apa, bilangnya nanti aja kayak gitu. Nah terus ada hal lain lah, kayak misalkan mantanku ada chat aku di Facebook atau apa, tapi nggak pernah aku gubris karena kan posisinya aku udah berumah tangga gitu kan ya, buat silaturahmi apa ininya sih, tapi nggak pernah aku gubris, paling cuma nanya kabar, aku jawab udah, nggak ada inian lagi kayak gitu. Jadi dia ngomongnya ya itu, ngerasa nggak dihargai, ngerasa sakit hati semenjak aku kerja, padahal selama ini aku selalu menghargai dia sebagai suami aku kayak gitu. Pas pertama ketahuan itu kan aku itu sebelum almarhum mama meninggal, mama kan meninggal tahun kemarin.
Di bulan Mei mama meninggal, udah setahun kesini. Dari situ aku mendapatkan cobaan bertubi-tubi Bang Ale. Dari aku kena tipu ya. Nah terus akhirnya aku harus ngeganti uang orang karena aku ditipu orang juga gitu kan. Nah pada puncaknya aku diselingkuhi oleh suami sendiri. Suami bilang dia itu selingkuh karena hilap. Nggak mungkin ya kan. Dia bilang oke, sekali bilang hilap, tapi kalau misalkan kita maafin takutnya terulang kembali. Bener dong ya kan. Aku nggak tahu awalnya dia selingkuh. Jadi sebelum kejadian aku tahu dia selingkuh itu aku sempat dapat firasat. Aku tidur ngimpi tapi seperti nyata. Mimpinya itu seperti nyata. Ngimpi dia jalan sama cewek. Pas aku terbangun, aku gemetaran badan semua. Nggak tahu maksudnya itu mimpi apa kenyataan gitu, karena posisinya itu bener-bener nyata di dalam mimpiku. Akhirnya aku ngebangunin suamiku yang aku ngimpi kamu selingkuh. Aku bilang kayak gitu. Suamiku ngomong nggak usah digubris karena cuma mimpi, itu hanya bunga tidur lu, dia bilang kayak gitu kan. Gua nggak mungkin selingkuhin lu, dia ngomong kayak gitu. Oh ya udah, mungkin bunga tidur, aku bilang gitu kan. Oke, aku nggak pernah gubris lagi, nggak pernah ini, ya udahlah, lupa kan, lupa begitu aja. Dan pada akhirnya belum lama ini kejadiannya, di bulan puasa kemarin. Di bulan puasa kemarin, aku mau bangunin sahur suamiku, kok suamiku HP-nya getar. Bunyi, dia sedang dicas kan, sedangkan dia pakai pola HP. Aku nggak tahu polanya dia. Aku lihat di panggilan notifikasi WhatsApp-nya, ya kan, ada telepon masuk sebanyak 4 kali, tapi tidak ada namanya, hanya nomor. Akhirnya aku foto, sebelum aku bangunin suamiku tuh aku foto, ya kan. Dan aku ngebangunin nih suamiku, aku nggak kasih tahu dia dulu kalau ada telepon. Aku bangunin buat sahur. Setelah sahur pas mau imsak, mau tidur kembali, aku nanya sama suamiku, tadi siapa yang telepon? Aku bilang sampai 4 kali. Suamiku ngomong, itu si Yudi, dia bilang gitu kan, pengen konfirmasi kalau nggak bisa ikut bukber. Aku bilang emang bukbernya kapan? Emang nggak ada waktu lain untuk telepon sampai subuh? Aku bilang telepon sahur sampai 4 kali. Aku gituin kan ke suamiku. Terus dia bilang, ya mana tahu, sama gue juga nggak gue angkat. Dia bilang kayak gitu kan. Udah, orang cuma si Yudi tapi kok fotonya cewek, ya itu pakai nomor istrinya. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, mungkin kan emang istrinya ya kan, kita nggak ada pikiran masih lain. positive thinking masih aja ya. Nah akhirnya pas kebesokan paginya suamiku mau berangkat kerja, nggak tahu kenapa nih hatiku tuh pengen lu hubungin dia, hubungin nomor itu, hubungin nomor itu di hatiku nih. Kan kalau misalkan selama ini kalau misalkan ada emang itu istilahnya real dia nggak selingkuh tuh, aku nggak pernah sampai kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu aku kayaknya di hatiku tuh kayak ada yang udah lu hubungin nomor itu gitu kan. feelingnya kuat. Akhirnya aku hubungin pakai nomor anakku, pakai HP anak aku telepon, nggak diangkat pertamanya. Pas kedua kalinya aku telepon kembali, diangkat nih, dan itu suaranya cewek. Halo, aku bilang gitu kan. Halo siapa ya? Dia bilang kayak gitu kan. Ya mbak siapa? Tadi subuh mbak telepon saya loh. Aku gituin. Enggak, saya nggak ada telepon. Anda salah sambung. Dia bilang kayak gitu. Dimatiin lah nih sama si cewek ini. Oke, udah tuh. Akhirnya aku WA lah ke si ceweknya. Masih ada kok, masih aku simpen WA-nya sampai aku namain itu. Aku namain di WhatsApp aku, cewek yang telepon suamiku jam 4 subuh. Terus akhirnya aku WA, mbak maaf, aku bilang mbak siapa ya? Aku bilang kok telepon suami saya subuh-subuh. Aku gitu, ada hubungan apa mbak sama suami aku? Aku bilang
nggak dibales. Kenapa mbak nggak dibales? Apa mbak selingkuhannya? Aku gituin kan. Terus dia bilang gini, maaf saya nggak kenal anda. Dia bilang kayak gitu kan, anda saya salah sambung, saya ingin bekerja, terima kasih. Dia bilang kayak gitu Oke. si ceweknya. Aku foto, yang aku kirim foto yang semalam aku foto itu nomornya dia. Aku bilang, mbak ini tertera nomor mbak loh. Aku bilang, ini jelas-jelas nomor mbak. Aku bilang, mbak masih ngelak. Aku bilang, mbak ada hubungan apa sama suami aku? Telepon subuh-subuh. Aku bilang kayak gitu. Kalau nggak ada hubungan apa-apa nggak mungkin mbak sampai telepon 4 kali di HP suamiku. Aku bilang, mbak jujur aja sama aku gituin. Dia cuma baca doang WA aku. Akhirnya aku tarik, maksudnya aku ngarang cerita. Aku bilang, mbak jujur, maksudnya biar dia tuh ngaku. Oke. Mbak jujur. Aku bilang, mbak siapa? Suamiku udah ngaku kalau mbak selingkuhannya, padahal itu sama sekali suami saya nggak ngaku. Mm-mm. Aku mancing dia. Oke. Cuma dibaca WA aku sama si cewek itu. Setelah aku WA lagi, dia checklist 1, langsung diblok. Oke. Langsung bener-bener diblok sama ceweknya. Udah, ya kan? Udah gitu, suamiku pulang kerja, dia ngomel sama saya. Dia ngomongin, lu ngapain sih telepon istrinya Judi, bikin malu gua doang lu, kata dia. Itu tuh istrinya Yudi, bukan siapa-siapa, kata dia. Lu jangan bikin malu gua sama teman-teman gua. Dia bilang kayak gitu kan. Lu ilangin rasa cemburu lu. Aku ngomong, gua wajar cemburu, gua bini lu. Aku bilang kayak gitu kan. Kalau emang itu bener istrinya Yudi, lu gak harus marah sama gua. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, lu bikin gua malu tau gak? Dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, ya kan. Kalau misalkan emang itu bener bininya Yudi, aku bilang, tapi aku kayaknya ngerasa tuh ada yang aneh, ya kan. Udah aku nggak pikirin. Nah udah gitu, anak aku, dia pulang kerja, anak aku ngajak main ke bapaknya. Dia ngomelin anaknya, nggak pernah dia biasa-biasanya ngomelin anak itu, nggak pernah. Apalagi itu anak kesayangannya Bang Alwi. Dia nggak pernah ngomelin anaknya. Pada malam itu dia ngomelin anaknya. Dia bilang, ayah capek, ayah pengen tidur, ayah capek habis kerja nyari duit. Akhirnya aku panggil anak aku dua-duanya, nak sini kita tidur. Aku bilang, suamiku tidur di kamar tamu di sebelah, aku bertiga sama anak-anak di kamar, udah main sama mama aja. Ayah capek. Aku bilang, habis nyari duit. Aku bilang, aku aneh di situ. Tingkahnya juga udah aneh. Pokoknya dia nggak pernah yang namanya beli sabun muka, nggak pernah yang namanya pakai minyak wangi, nggak pernah. Aku paham banget dari pertama nikah tuh dia nggak pernah yang namanya pakai wangian, nggak pernah. Dia ada minyak wangi, aku aja nggak pernah pakai. Pergi-pergi aja. Dia tuh orangnya nggak terlalu nginiin penampilan, karena dia mungkin mikirnya ya udah gue udah punya istri gitu kan. Nah akhirnya aku tidurlah sama anak-anak, ya kan. Dan dia selalu marah-marah tiap pulang kerja sama anak-anak, tiap pulang kerja marah sama anaknya. Aku ngomong, udah Vio, ayah udah gak sayang sama kita. Aku bilang, marah-marah mulu. Aku ngomong dong sama suamiku, lu kenapa sih marah-marah mulu sama anak lu? Aku bilang, gue capek. Dia bilang kayak gitu, ya aku tahu capek, tapi kan anak ngajak main, apa salahnya? Kata dia, ya lu lah ajak main, seharian anak-anak main sama gua. Aku bilang, dia pengen main sama ayahnya, apa salahnya? Aku bilang kayak gitu. Ya kan. Dan pada akhirnya aku sakit sebelum bulan puasa sih kemarin sakitnya. Aku sakit dirawat 10 hari, hampir 10 hari deh kalau nggak salah, di rumah sakit. Nah itu selama aku sakit di rumah sakit, dia marah-marah mulu. Aku sakit tuh dia marah-marah mulu. Dia bilang, udah sih cepetan lu, jangan terus, kata dia. Lama amat di rumah sakit, gue capek. Dia bilang kayak gitu. Ya namanya kita sakit, siapa sih yang mau sakit Bang Aloy? Gak ada.
Akhirnya pas aku pulang dari rumah sakit, ya kan, pas di rumah itu aku ada cekcok lah sama suami itu. Ada cekcok sama suami, aku dijorokin sekenceng-kencengnya sama suami ke atas kasur, Ya Allah. berantem depan anak-anak mengalun. Aduh, ya Allah. Anakku dua-duanya tuh sebenarnya trauma. Sampai anak aku yang umur 3 tahun ngejerit ngeliat aku dijorokin, nangis, langsung mama meluk aku. Yang gede juga sama, anak aku umuran 6 tahun sama 3 tahun, ngeliat aku dijorokin sama ayahnya depan anak-anak. Anak-anak trauma Bangaloy. Pada akhirnya aku memutuskan anak-anak ditaruh di kampung sama kakak aku. Diurus sama kakak aku titip. Aku bilang, teh titip anak-anak sampai aku sembuh, sampai masalah aku kelar. Aku bilang kayak gitu ke kakakku ngomong, ya udah lu jangan pikirin anak-anak, jangan pikirin jajannya, jangan pikirin ininya, lu fokus sembuh dulu, kata kakakku. Biar masalah selesai, anak-anak sama gua aja di sini, kata kakakku. Ya udah teh, ntar kalau misalkan masalah sama kesehatan gua udah pulih kembali, anak-anak gua ambil lagi ya. Aku bilang kayak gitu ke teteku. Kata teteku iya, kata teteku gitu. Dan pada akhirnya kan karena sikap-sikap dia yang begitu kan bikin aneh. Dan puncaknya lebaran kemarin. Lebaran kemarin, Amin pertama kita biasa, nggak bertengkar nggak apa. Tapi aneh pas lebaran itu, salam-salaman, aku belum sempet salaman sama dia, dia langsung naik atas buru-buru. Dia sibuk dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dia sibuk. Naik langsung ke kamar tanpa aku mikirin yang lain-lain ya. Mungkin aku mikir dia istirahat, ya dia main game atau gimana. Biasa kan dia suka main game ya Bang Aloy. Nah, pas aku ngomong naik ke atas, aku bilang, mau pulang kampung gak yang? Aku bilang, aku kangen anak-anak. Aku bilang, pengen ketemu. Suamiku ngomong, emang lu ada duit buat pulang kampung? Kata dia, kita naik motor aja, irit ongkos. Aku bilang kayak gitu kan, yang penting bisa ketemu sama anak-anak, bisa jarak ke emak gua. Aku bilang kayak gitu. Gue pengen jarak kompa gue pengen ketemu sama anak-anak. Ya udah besok, kata suamiku kan. Jam 9 pagi, ya udah. Nah itu nggak tahu kenapa itu subuh kayak ada yang ngebangunin aku Bang Aloy. Aku bangun subuh, aku nggak tahu nih aku mau ngapain gitu kan. Sedangkan pekerjaan rumah udah beres, ya kan, karena dari malam udah cuci piring, udah bebenah, jadi kita tidur bangun tinggal udah rapi gitu kan. Akhirnya sebelum dia belum bangun, aku nggak berani bangunin karena masih lama kan ke jam 9 itu ya Bang Aloy. Nah nggak tahu kenapa itu kayak ada yang narik tangan aku buat buka handphonenya dia. Oke. Handphonenya dalam keadaan dicas. Handphone dia dalam keadaan dicas. Kayak ada yang narik, lu buka tuh, buka handphone gitu kan. Posisinya handphone dia kebalik begini, layarnya di bawah. Akhirnya aku ngelihat posisi ke sebelah kiri, suamiku masih tidur, ya kan. Ya udahlah aman nih, aku bilang kayak gitu. Aku ambil lah HP-nya dalam keadaan dicas. Posisinya kan emang dia dikunci. Aku nggak tahu walaupun istilahnya. Nah itu nggak taunya ada WA masuk. Oke. Dan itu udah ada namanya. Bukan nomor lagi yang pertama aku temuin. Ya akhirnya itu di WA itu, pagi sayang, aku berangkat kerja ya. Di WA itu. Gimana gak hancur Bang Aloy itu. Aku nerima WA-nya jam 7 apa setengah 8-an. Aku lupa. Aku buru-buru turun, gak bangunin suamiku dulu. Aku turun, aku lari ke kamar mandi. Aku mandi di kamar mandi. Itu aku nangis sekenceng-kencengnya di kamar mandi. Hatiku hancur Bang Aloy. Baca WA dari seorang wanita lain masuk ke HP suamiku. Selama ini aku selalu jaga perasaan aku untuk dia. Aku selalu jaga karena ada anak. Aku gak ada niatan buat selingkuh tuh, gak ada. Karena kita udah berkeluarga. Aku pengen tuh kita menikah sekali dalam seumur hidup.
Nggak ada yang namanya mau berkali-kali tuh, nggak ada Bang Aloy. Siapa yang mau sih? Ya kan gak ada yang mau. Aku nangis kenceng-kencengnya di kamar mandi. Aku udah depresi itu di kamar mandi. Kok hidupku begini amat? Aku bilang gitu di kamar mandi. Ya Allah, mengapa engkau kasih cobaan ke aku ini bisa seberat ini? Aku bilang gitu kan. Aku gak sanggup jalaninnya ya Allah. Tapi jika engkau percaya aku bisa melewatinya, kuatkan bahu aku untuk melewati semuanya ya Allah. Demi anak-anak, aku bilang kayak gitu di kamar mandi. Akhirnya aku keluar mandi, hatiku masih ngegebu-gebu, kesel. Gimana sih? Pasti di wanita-wanita lain juga yang berumah tangga pasti merasakannya lah, yang udah pernah diselingkuhin gimana rasanya. Akhirnya aku masuk kamar, aku lemparin anduk, dia kebangun. Aku ngelempar anduk tuh ke arah TV. Dia kebangun karena berisik kali. Dia ngomong, lu kenapa sih? Dia bilang kayak gitu kan. Marah-marah aja, masih pagi, kata dia gitu kan. Aku sambil nangis. Lu kenapa? Kata dia gitu kan. Lu lihat tuh di HP lu ada yang video call. Aku ngomongnya gitu, padahal ada yang WA, bukan video call. Siapa? Dia bilang, mana gue tahu, lu lihat aja sendiri. Aku bilang kayak gitu. Nah, suamiku nggak ngaku. Aku cuma ngomongnya video call, tapi suamiku nggak ngomong. Kalau cuma ada WA, nggak ngomong dia. Nggak ada, dia bilang kayak gitu. Di HP gue kosong. Nggak ada gimana? Aku bilang, lu lihat di panggilan tuh, di panggilan nggak ada. Dia masih nggak mau ngaku. Akhirnya aku ngomong, tadi ada WA, siapa yang WA lu? Pakai kata-kata sayang. Aku bilang kayak gitu kan. Namanya si D ini siapa? Ya kan? Aku bilang kayak gitu kan. Ngapain dia manggil lu sayang? Aku bilang, suamiku ngomong dia suka sama gue dari dulu pas pertama gue kerja pas di kerjaan. Dia bilang kan sempat satu kerjaan dia tuh sebelum corona sama si cewek ini. Jadi katanya si cewek ini nguber-nguber suamiku karena dia udah punya keluarga. Dia nggak berani karena posisinya dia udah punya keluarga. Suamiku mau menikah, ya kan. Suamiku ngomong sama aku, dia suka sama gue dulu lagi pas satu kerjaan. Dia mundur karena tahu karena dia tahu gue mau menikah, dan dia pun udah punya keluarga, udah punya suami. Suamiku ngomong gitu. Kata aku gini, kalau emang dia mau jadi pelakor, kenapa nggak dari dulu? Aku bilang dari sebelum gue nikah sama lu. Kenapa pas udah nikah dia ngerusak rumah tangga gue? Aku bilang, apalagi dia punya suami. Aku gituin kan. Kata dia, dia udah enggak sama suaminya. Suamiku ngomong gitu kan, dia cerita. Dia bilang dia udah enggak sama suaminya. Dia ditinggalin sama suaminya karena suaminya selingkuh dengan pelakor juga. Itu berarti kan si ceweknya nggak ada hati. Rumah tangga lu hancur gara-gara pelakor, lu malah ngancurin rumah tangga orang. Di mana hati nuraninya, Bang Aloy? Seharusnya dia tuh berpikir panjang. Aku sama dia nggak kenal, kenapa dia mau ngerusak rumah tangga aku? Ya kan? Istilahnya aku salah apa sama dia? Kalau emang dia istilahnya korban pelakor, seharusnya lu ngerusak rumah tangga dia lagi, lu ambil lagi laki lu dari tangan pelakor itu. Nggak harus lu ngerusak rumah tangga orang lain tuh, nggak harus. Lu kan tahu perasaannya gimana saat itu dirusak sama orang. Lu pasti tahu perasaannya kayak gimana. Tapi kenapa lu ngancurin rumah tangga orang lain? Ya kan, apalagi kita punya anak 2, masih pada kecil. Sekarang kalau kita mau pada egois, kasihan anak-anak, Bang Aloy. Masih butuh kasih sayang orang tua yang lengkap. Ya kan, aku gak mau anak aku istilahnya jadi broken home atau gimana gara-gara orang tua bisa tuh, aku gak mau. Tapi si ceweknya kenapa gak punya perasaan? Dia korban pelakor tapi dia ngerusak rumah tangga saya. Di mana hatinya? Saya hancur sehancur-hancurnya. Anak saya pun aku rasa udah kena mental. Karena tiap kita berantem selalu depan anak. Anak selalu ngelihat orang tuanya berantem. Suamiku selalu berantem tuh depan anak. KDRT depan anak. Segitunya ya. Padahal
kita seharusnya sebagai orang tua sangat menjaga ya, apapun permasalahan kita sebagai orang tua sebaiknya ya kita jangan di depan anak itu sih. Iya bener. Kasihan ya anak Sebenarnya jadinya. kalau misalkan emang kita berpikir dewasa ada anak, ntar lagi lah berantemnya. Jangan sampai tuh lu ngejorokin gue depan anak. Anakku sampai trauma, sampai ngomong aku benci ayah mah. Anak aku yang gede, aku sayang mama. Yang kecil pun ngomong aku sayang mama. Makanya gak ada yang kapit sama bapaknya. Aku di sini gak pernah mengajarkan anak aku untuk benci bapaknya. Tapi kan kalau misalkan anak melihat dengan mata kepala dia sendiri, pasti dia benci kepada orang tuanya. Takutnya ntar dia ada trauma untuk kedepannya di dewasa nanti. Takutnya dia berpikir gue dulu ngeliat emak gue disiksa sama bapaknya. Aku gak mau itu terjadi. Anakku dua-duanya cewek Bang Aloy, yang butuh wali nanti ketika menikah, ya kan, yang butuh istilahnya masa depan yang bagus. Dia masih perjalanannya panjang. Sampai anak saya tuh di sekolah pun sempet aku break ya sekolahnya, karena hati dan pikiranku nggak karuan. Anak kakak urus gimana sih perasaannya, sampai makanya aku titipin ke kakakku tuh buat di sono di sekolahin. Jangan aku, karena pikiran dan hati aku lagi nggak sinkron. Bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Nah akhirnya kita pulang kampung. Kata suamiku udah lupain aja, ya kan, cuma temen. Nggak mungkin temen sampai manggil sayang tuh, nggak mungkin. Aku bilang kayak gitu kan, udah lupain aja, lupain. Akhirnya kita naik motor lah, perjalanan ke arah kampung ya. Nah itu sepanjang jalan aku selalu mengungkit, selalu marah, selalu ngungkit. Jadi hatiku gede, kesel banget lah pokoknya. Aku ngungkit semuanya. Aku ngomong sama dia, gue minta nomor cewek itu kalau emang lu cuma temen. Aku bilang kayak gitu. Buat apa? Dia bilang enggak buat apa-apa, gue mau cuma mastiin. Aku bilang ada hubungan apa lu berdua? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia ngomong, iya gue ngaku gue selingkuh. Akhirnya ngaku dia. Ada dia ngaku, hatiku makin hancur. Sampai aku ngomong, sampai rumah tete gue, lu teleponin ceweknya. Aku bilang, teleponin buat apa? Dia bilang kayak gitu kan, lu kan udah tahu kalau gue selingkuh. Gue pengen ngomong sama ceweknya. Aku bilang, kalau lu gak mau sambungin, gue loncat dari motor. Aku bilang kayak gitu. Aku sempet mau loncat, Bang Aloy, mau loncat dari motor tuh, aku sempet mau loncat. Kata dia jangan kayak gitu, jangan kayak anak kecil lah. Sekarang nggak kayak anak kecil lah. Perasaan seorang wanita hancur sehancur-hancurnya. Dia bilang seperti anak kecil. Coba dia di posisi kita selingkuhin balik, pasti dia akan marah. Udah nggak akan babi bebok kayak cewek. Kalau perempuan itu kan hanya bisa nangis, hanya bisa mengungkit, bertahan demi anak. Tapi kan kalau lelaki itu kalau misalkan tahu pasangannya selingkuh, pasti dia langsung ambil tindakan. Bener dong Bang Aloy, ya kan? Akhirnya dia bilang, iya ntar gue sambungin. Dia bilang kayak gitu. Tapi lu janji ya, kata dia, jangan marah lagi. Tapi bener ya sambungin. Aku bilang, iya ntar di rumah. Udah gak usah dibahas dulu, lagi di jalan. Dia bilang kayak gitu. Biarin aja itu. Aku sepanjang jalan teriak-teriak kayak orang gila Bang Aloy. Dia bilang udah lu gak usah teriak-teriak, malu diliatin orang. Biarin, biar orang-orang tahu kalau lu tuh selingkuh sama pelakor. Biar orang-orang tahu perasaan gue kayak gimana. Aku bilang kayak gitu ke suamiku. Udah ntar gue teleponin, kata dia gitu kan. Akhirnya aku bilang gini, aku nggak mau. Aku bilang kalau diteleponin ntar ada bapakku. Aku pengennya diteleponnya di sini, jangan di rumah kakakku. Aku bilang karena gue nggak mau orang tua gue tahu. Aku bilang kayak gitu kan. Enggak, nanti kan nyampenya duluan kita dibanding bapak lu, kata dia. Nah ternyata emang nyampenya bener duluan kita. Nah pas lagi mau disambungin dan diangkat itu, nggak lama bapakku datang. Jadi akhirnya orang tua aku tahu. Awalnya nggak tahu, awalnya taunya cuma ribut biasa. Kan ditelepon, sebelum ditelepon itu dia WA dulu ke ceweknya. Dia bilang, aku mau telepon ya. Dia bilang gitu kan. Dia ribet nih. Suamiku ngomong begitu, dia ribet nih. Aku kan istrinya. Dia sampai pakai kata-kata begitu ke ceweknya. Ke cewek itu. Dia ribet nih, pengen minta disambungin. Si ceweknya
WA begini ke suamiku, tapi kamu bener kan pengen serius sama aku? Gila ya. Masih chat begitu ke suamiku, aku baca dengan jelas Bang Aloy. Tapi kamu bener kan pengen serius sama aku? Kalau aku angkat telepon istrimu, dia ngomong begitu. Akhirnya langsung disambungin sama suamiku. Diangkat teleponnya, aku tanya dengan santainya, si pelakor itu jawab, ya Mbak, taunya gimana? Mbak kan udah tahu saya sama suami Mbak ada hubungan. Dia bilang kayak gitu. Dan suami Mbak juga ada niatan serius kok sama saya. Jawab dengan santai seperti itu. Emang pelakor zaman sekarang yang kurang ajar ya. Iya, nggak ada harga dirinya, nggak ada tahu malunya. Di saat itu aku wajar nggak Bang Aloy? Aku teriak-teriak pas ditelepon, dia jawab dengan santainya. Dia jawab, aku ingin serius sama suami Anda. Aku teriak dan aku berkata kasar. Teriak-teriak kayak pokoknya teriak lah, marah gimana kan, kesel kan. Langsung aku keluar kata binatang. Ada rekamannya, itu aku rekam, sengaja aku rekam melalui, jadi pas telepon aku lewat speaker aku rekam. Suamiku ngomong, buat apa direkam? Kenapa? Lu takut? Aku bilang kayak gitu kan, ini buat bukti gue ke pengadilan. Aku gituin kan, karena kalau gak ada bukti gak akan kuat gue masuk ke pengadilan kalau lu mau ngegugat cerai gue. Takutnya lu ngarang cerita. Aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya direbut lah handphonenya sama suamiku. Aku bilang, gak usah dimatiin anjing, gitu kan. Pokoknya aku teriak sambil ada kata-kata binatang begitu. Di rekamannya ada. Itu nggak lama kayaknya dia sempat mukul aku atau nggak tahu kena handphone. Pas ditarik begitu, jeduk itu memar palaku biru benjol. Ada buktinya juga, aku sempat foto. Bapakku langsung masuk. Bapakku ngomong, ada apa sih? Lu kalau mau berantem ada masalah jangan dibawa ke kampung orang. Kata bapakku, kenapa nggak di Jakarta aja? Kata bapakku. Aku ngomong, aku diselingkuhin Pak. Aku bilang gitu, dia selingkuh. Aku bilang sambil nangis, gimana perasaan bapak? Aku bilang anaknya diselingkuhin. Aku bilang kayak gitu. Apalagi tadi si ceweknya ngomong sampai dia berhubungan badan. Aku bilang kayak gitu. Terus suamiku gak ngaku. Suamiku bilang, apaan? Gak ada gue berhubungan badan. Kata dia, saya cuma selingkuh Pak, gak ada saya berhubungan badan. Dia tuh bohong, dia tuh licik, pinter membalikan fakta. Dia ngomong begitu ke saya. Ternyata bener Bang Aloy, dia udah berhubungan badan. Dia padahal jelas-jelas ngomong di depan bapak saya. Dia ngomong, saya itu licik, saya bisa memutarkan balikan fakta. Padahal dia bilang nggak ada saya berhubungan badan sama perempuan itu, nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Tapi dilebih-lebihin sama dia. Nggak mungkin saya ngomong tuh, nggak mungkin dilebih-lebihin, karena emang si cewek itu di telepon nggak ngomong dia berhubungan badan, tapi firasat aku dan mulut aku itu ngomong langsung keluar sendiri Bang Aloy. Nggak tahu, mungkin karena ada yang kasih tahu nih kalau dia udah berhubungan badan gitu kan. Awalnya dia nggak mau ngaku. Ketahuan sama bapakku. Bapakku ngomong terus maunya gimana gitu kan, ngomong ya kan. Akhirnya ya udah, pas malamnya saking hancurnya hati aku, jam 2 malam anakku terbangun yang gede. Mah tidur, kata anak aku, Fiona ikut papa ke Jakarta yuk, ayo mah ayo. Anak aku yang gede, ayo mah ayo, kata anakku yang gede nih. Akhirnya aku mau pergi nih berdua, yang kecil aku tinggal. Aku mau berdoa sama anak aku yang gede, mau aku bawa. Aku bingung mau lewat mana, karena di pintu depan bapakku tertidur dan pintunya terkunci. Kalau misalkan aku buka takutnya kebangun. Yang ada aku diomelin. Posisi tengah malam itu jam 2:30-3. Akhirnya gak jadilah, aku kabur sama anak aku. Fiona besok aja ya kita perginya. Aku ngomong gitu. Fiona tidur dulu sama mama, aku bilang. Suamiku sempet ngomong, gue minta maaf, tapi cuma ngomong begitu doang. Jadi aku tuh ngerasa dia minta maafnya itu gak dari hati, kayak cuma buat aku bisa tidur, supaya aku bisa, maksudnya jangan sampai pergi gitu tengah malam. Kayaknya cuma buat nenangin kalau misalkan Pada dia saat itu aja ya. pada saat itu aja. Karena aku, kata hatiku tuh
berbicara, dia minta maaf tidak serius kepada aku. Aku merasakannya. Akhirnya aku ngomong, Fiona kita tidur dulu yuk. Aku bilang, ntar besoknya pagi aja kita pergi. Aku bilang, pagi-pagi jam 6 aku bangunin anak aku, Fiona. Yang kecil lagi tidur aku gendong. Aku kabur, ya kan. Nah itu kakakku ngebangunin bapakku buat ngejar aku. Aku sama anak aku bertiga ngumpet di belakang mobil biar gak ketahuan sama bapakku. Aku pengen kabur bawa anak-anak. Akhirnya ketahuan sama bapakku kan, karena nunggu angkot lama lewatnya. Ada mobil yang berhenti, aku ngumpet di situ. Karena kakakku sama bapakku nyariin, akhirnya ketahuan lah aku ada di belakang mobil. Bapakku ngomong, udah pulang dulu, kata bapakku. Gak usah bawa anak-anak. Ngapain bawa anak-anak lu, kata bapakku gitu kan. Kasihan anak-anak, ntar lu malah jadi gembel. Aku digituin sama bapakku karena mungkin bapakku emosi. Lu maksudnya masih pagi mau kemana gitu. Aku bilang, enggak, aku mau pergi dulu sama anak-anak, ntar juga aku pulangin. Aku bilang kayak gitu kan, nggak bakal aku nggak pulangin, pasti ntar aku pulangin lagi ke sini. Aku bilang kayak gitu ke bapakku. Akhirnya bapakku pulang sama tetehku. Bapakku sempet marah kan sama aku. Sampai Fiona ngomong, Mah, kita pulangnya jangan ke rumah Abah ya, kita ke rumah baru. Dia bilang kayak gitu. Iya, ntar kita cari kontrakan ya. Itu posisinya aku pegang duit 100.000 buat ongkos pulang doang, mengalih ke Jakarta. Aku naik kereta, jadi aku 2-3 kali naik angkot buat nyampe ke stasiun, buat ngirit ongkos karena duit aku ngepres banget. Posisi lebaran aku nggak tahu mau tidur di mana, anak-anak nggak mau dibawa ke rumah abahnya. Dan pada akhirnya dia telepon. Aku baru sampai di Pasar Pandeglang, dia telepon. Aku nggak angkat kan. Dia WA panjang lebar, lu jangan kayak gitu, jangan bawa anak-anak, jangan libatin anak-anak. Dia bilang kayak gitu. Gue nggak ngelibatin anak-anak. Aku bilang, gue bawa anak-anak wajar, anak-anak gue bilang kayak gitu. Untuk saat ini gue cuma punya anak, aku bilang kayak gitu kan. Penguat gue tuh anak-anak gue doang untuk saat ini, aku bilang ke dia. Dan akhirnya dia bilang, ya udah kita ngomong baik-baik. Dia bilang, kita perbaiki semuanya. Dia bilang, lu jangan kayak gitu, lu di mana, gue jemput. Nah aku nggak langsung ngeiyain, nggak, aku sharing dulu ke temen aku, ya kan, yang udah pengalaman di ini nama pelakor. Dia bilang gini, lu yakin gak? Gue nggak yakin kalau suami lu bener-bener mau memperbaiki semuanya, karena nggak mungkin secepat itu, Vio. Ngomong gitu kan ke aku. Tapi coba aja, lu kasih kesempatan, tapi lu jangan mau langsung terkelabui. Dia bilang gitu. Lu terima, bilang sama dia, oke, mau memperbaiki semuanya, tapi lu selidiki lagi. Nggak mungkin langsung bisa dia lepas dari selingkuhannya. Itu dari temenku ngomong begitu. Akhirnya aku ngomong, ya udah, aku bilang, gue mau pulang. Aku bilang, maaf ya Bang Aloy, aku mau pulang. Aku bilang kayak gitu kan. Lu jemput gue kalau emang lu serius mau memperbaiki semuanya. Lu pulang aja ke sini. Oh ya udah, kalau kayak gitu gue lanjut aja ke Jakarta. Ngapain gue balik lagi? Gue kabur tapi lu nggak mau jemput, nyuruh gue pulang. Sama aja dong, gue bego. Gue kabur dari rumah tapi gue pulang sendiri. Aku gituin. Bener dong. Kalau emang lu serius pengen memperbaiki semuanya, lu jemput gua. Ya udah, lu di mana? Gue jemput. Dia bilang. Akhirnya dia jemput, aku Sherlock. Itu aku nunggu jemputan dia aja 1 jam. Padahal dari tempat kakakku ke Pasar Pandeglang, kalau naik motor tuh nggak nyampe 1 jam Bang Aloy. Dia ngapain dulu? Ngehubungin cewek itu dulu pastinya. Karena firasat aku, kata hati kecilku tuh ngomong seperti itu, bicara seperti itu. Tapi dia cuma ngomongnya, gue makan dulu, gue mandi dulu, gue isi bensin seberapa lama sih? Sedangkan kakakku SMS, lu pulang lagi ke sini. Kakakku taunya suamiku tuh ngejemput pulang ke Jakarta, padahal ngejemput aku. Kakakku SMS, lu di mana? Kata kakakku,
balik lagi sini ke kampung teteh bawa anak-anak. Dia udah pergi ke Jakarta, bapak juga mau pulang ke Jakarta naik mobil katanya gitu kan. Iya nanti pulang, aku bilang kayak gitu, nganterin anak-anak. Padahal dia pengen ngejemput aku, cuma aku nggak ngomong sama tetehku, sama tetehku kalau dia mau ngejemput aku. Itu aku lihat tetehku SMS aku sekitar jam 8. Berarti kan dia udah berangkat dari tadi dong. Seharusnya dia setengah 9 udah sampai. Ini sampai jam setengah 10 baru sampai tempat lokasi. Berarti kan kesempatan dulu dia buat ngehubungin, minta maaf mungkin sama pelakornya karena keganduhan kemarin aku marah-marah, nggak tahu deh, pokoknya deh ya aku itu ke situnya. Akhirnya ketemulah, dijemputlah aku. Ya kan? Dia ngomong, "Mau kemana?" "Pulang aja ke Jakarta," aku bilang. Pulang ke tetehku, aku bilang kayak gitu kan. Udah pulang ke tetehku, aku ngomong gini. Aku SMS dulu, "Teh, Bapak udah pulang belum ke Jakarta?" "Belum," kata dia. Ya kan aku gak mau dong ketemu orang tuaku lagi gitu kan. Akhirnya aku bilang, "Udah pulang ke Jakarta aja deh," aku bilang kayak gitu kan. Putar balik lagi nih mau arah Jakarta. Udah mau masuk, udah nyampe Rangkas, udah mau ke arah Jakarta tuh lanjutnya kan. Udah nyampe Rangkas, aku bilang, udah nyampe terminal Rangkas, aku ngomong gini, "Lu mau jarah dulu nggak?" Aku bilang kayak gitu kan. Kan dia punya guru ngajinya dikubur di terminal Rangkas itu kan. "Lu mau jarah nggak?" Aku bilang kayak gitu kan. "Terserah lu," dia bilang kayak gitu. "Udah jarah dulu aja sebelum pulang ke Jakarta," aku bilang kayak gitu kan. Karena kita nggak enak ngelewatin kuburannya. Akhirnya mampir jarah ke gurunya. Itu aku berdoa di makam gurunya. Karena apa? Yang ngasih tahu dari mimpi, dari apa? Gurunya yang muncul ke aku. Guru ngajinya dia. Semua aku tahu dari guru ngajinya. Aku berterima kasih banget sama almarhum. Karena mungkin almarhum sayang sama aku dan anak-anak. Akhirnya membuka aib anak pengajiannya. Ya kan? Akhirnya kita jarah lah. Aku nggak pakai kerudung atau pakai apa karena posisinya aku kan kabur niatnya. Cuma pakai yang ada di badan doang. Aku jarah ke makamnya, kelar jarah, dia ngomong, "Kita pulang nih ke Jakarta," kata dia gitu kan. Kataku, "Nggak usah deh, pulang lagi aja ke tetehku." Aku bilang, "Kasihan anak-anak, bapakku juga udah pulang ke arah Jakarta," aku bilang gitu kan. Soalnya anakku pengen ke pantai yang gede, kan nggak mungkin kan aku istilahnya egois banget gitu kan jadi orang tua kalau nyampe nggak ngikutin apa maunya anak gitu kan. Akhirnya pulang, kebesokannya anakku ngomong mulu, "Aku mau ke pantai, aku mau ke pantai." "Iya ntar kita ke pantai ya," aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya kebesokannya itu kita ke pantai. Di pantai, kita ke pantai. Nah itu ada mantanku WA aku. Karena aku kan sempat bikin status nih di WA tentang perselingkuhan. Sempat aku share juga foto ceweknya, sempat aku share juga rekamannya, sama chatnya aku share di WA. Kan banyak yang geram kan. Ya aku sih di sini bukannya kayak anak kecil ya. Kita kan emosi. Gimana sih? Akhirnya aku share di WA, di status, dan nggak semuanya lihat. Ada yang beberapa yang aku privasi lah. Aku bilang gitu kan. Beberapa yang aku privasi nggak bisa lihat statusku. Yang bisa lihat hanya teman-teman aku, sampai pada dia emosi, pada minta nomor handphonenya buat ngelabrak ini pelakor. Ya kan, sampai temanku pada ngomong, "Gila, laki lu mau selingkuh sama wanita seperti itu, masih jauh kemana-mana sama lu. Lu dulu cantik sebelum nikah sama laki lu. Setelah nikah lu berubah," dia bilang. Aku bilang, "Kenapa gue berubah?" Aku bilang, "Bukan karena ini." Aku bilang, "Emang bener kita menikah tuh harus tetap mempercantik diri," aku bilang. "Tapi untuk berpikir ke situ tuh kita udah punya anak. Sekarang lebih berhargaan susu dibanding skincare." Bener dong. Karena posisinya kan aku nggak kerja. Aku kerja pun kena tipu dan harus aku ganti, dan disitulah aku mau berhenti dari pekerjaanku, ya kan. Untuk saat itu aku bener-bener nggak punya uang untuk beli skincare, maksudnya untuk mempercantik diri lah istilahnya, ya kan. Karena dulu tuh aku emang beda lah namanya. Pasti sih rata-rata orang yang udah berumah tangga pasti beda drastis, ya kan. Dia lagi gadis sama sudah menikah tuh udah pasti beda. Ya akhirnya sampai teman-temanku ngomong, "Kalau mau selingkuh mah sama yang cantikan dikit
selingkuh sama yang di bawahnya elu. Sampai temen dekatku, HRD ku dulu di restoran sampai ngomong gini, ya Allah, dikira gue selingkuhan laki lu cantik, sampai dia berani selingkuhin lu. Dia bilang, ternyata selingkuhannya seperti itu. Dia bilang, akhirnya ya udah, bilangin sama laki lu kalau mau nyari selingkuhan yang cantikan dikit, jangan yang seperti itu di bawahnya lu. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya aku kabur lagi nih aku nih, ya kan. Aku nenangin pikiran sama anak-anak karena posisinya masih nggak stabil, pikiranku sama hatiku lagi nggak stabil. Mantanku WA, dia marah, suamiku marah. Dia ngomong, kalau emang dia mau sama elu, dia bilang kayak gitu, temuin gua sama lelaki itu, suruh izin sama gua. Ngomong kayak gitu, masih ada WA-nya juga. Aku bilang, kenapa harus izin sama lo? Kan lu aja selingkuh. Aku bilang, lu juga gak peduli. Kenapa lu marah di saat ada lelaki WA gua? Kan sama aja lu selingkuh. Dia bilang kayak gitu kan. Gua gak selingkuh, dia yang WA gua. Aku bilang kayak gitu. Gua gak ada kata selingkuh atau apa. Tapi kan dia WA lu juga sayang. Dia bilang, sayang dari mana? Aku bilang kayak gitu kan. Gue sengaja nyuruh dia WA gua buat pakai kata-kata sayang. Aku bilang, gue pengen tahu lu kayak gimana responnya. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak tahu dia cemburu buat nutupin atau bener cemburu, aku nggak tahu. Dan akhirnya dia minta maaf. Aku ketemu sama si pelakornya. Belum sempet ketemu. Aku kabur dulu nih. Aku kabur, nginep lah di rumah temanku. Aku minta di telepon bertiga lah. Aku, suamiku sama pelakornya. Dimatiin nih teleponnya sama suamiku. Akhirnya aku ngomong berdua sama pelakornya di telepon. Gue mau nanya, lu udah ngapain aja sama suamiku? Ya kan? Si pelakornya gak ngaku. Suami lu ceritanya gimana? Gue gak mau denger cerita dari laki gue. Gue pengen denger cerita dari mulut lu sendiri. Terus aku nanya, gak tahu kenapa tuh aku pengen nanyanya, lu udah sampai mana sih sama laki gue? Lu udah sampai berhubungan apa belum? Itu terus yang mau aku tanya ke dia. Akhirnya dia sampai ngomong gini, kalau gue jujur, lu janji gak akan ngebatasin, maksudnya gak akan ngejauhin anak-anak lu dari laki lu. Gue gak akan ngejauhin anak-anak gue dari laki gue. Aku gituin kan. Apa haknya? Karena kan dia bapaknya dari anak-anak. Aku gituin. Langsung ceweknya jujur, dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Si ceweknya sempet Bismillah. Dia bilang, iya, gue udah berhubungan suami istri sama suami lu. Gimana gak sakit? Gimana gak hancur hatinya Bang Aloy? Ya, tapi kalau perselingkuhan itu udah pasti sih 100% pasti udah berhubungan badan. Walaupun dia nggak ngaku apa gimana, nggak mungkin, ngapain dia mau selingkuh kalau nggak dapet yang kayak gitu. Iya benar. Iya, Benar. udah pasti dari di awal udah pasti ada lah yang kayak gitu. Pasti. Aku juga makanya kenapa yang mau aku tanya ke si ceweknya itu, lu udah berhubungan badan apa belum? Dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, lu harus terima kenyataannya kalau gue jujur. Ya kan, dia bilang, gue udah berhubungan badan sama suami lu, tapi gue mainnya dikeluarin di luar. Oke. Dia bilang, nggak di dalam. Itu aku rekam Bang Aloy. Aku rekam, ada rekamannya pun. Nanti bisa lah diputar. Kalau misalkan itu ada semua bukti-buktinya, aku rekam, aku kirim ke suamiku. Maksud lu apa? Aku pakai bahasa binatang kan. Saking keselnya, emosi lah, ya kan. Kata dia, apaan sih? Dia bilang kayak gitu. Lu salah paham. Gue nggak seburuk yang lu bayangin. Masih nggak ngaku juga. Maksudnya dikeluarin di luar itu gue cuma pelukan, pelukan terus pegangan tangan. Dia bilang nggak mungkin. Anak kecil kali bisa dibohongin. Nah makanya Bang Aloy, ya kan? Aku bilang gini, gue bukannya anak lu yang bisa lu bohongin. Gue nggak seburuk yang lu bayangin. Dia bilang kayak gitu kan. Lu salah persepsi, lu salah paham. Dia bilang. Yang dia maksud dikeluarin di luar itu, dia bilang kayak gitu kan, nggak sampai berhubungan suami istri. Gue nggak segila itu. Gue nggak sejahat yang lu pikir. Masih ngomong begitu, Bang Aloy. Bang Ale. sampai ngomong begitu, masih nggak ngaku juga. Gila. Masih nggak ngaku juga. Ya kan. Akhirnya kataku, ya udahlah terserah lu. Aku bilang kayak gitu kan. Gue mau nenangin diri dulu.
lu nggak usah ganggu gua, ya kan. Dia nanya lu di mana, nggak usah lu pikirin gua. Coba lu angkat telepon gue dulu, gue pengen ngomong sama anak gue. Alasannya nggak usah, gue bilang kayak gitu kan. Lu nggak usah mikirin gue, malam ini gue sama anak-anak mau tidur dimanapun jadi, walaupun di emperan toko, yang penting anak gue bisa tidur. Gue akan selalu jagain anak-anak gue, aku bilang kayak gitu. Walaupun gue harus tidur di emperan toko, padahal itu aku tidur di rumah temenku. Aku tidur di rumah temenku. Aku pas temenku juga ngedenger, dia saksinya. Aku lihat speaker sampai aku pas udah dimatiin, temenku ngomong pengen nangis. Lu pengen kesel, nggak apa-apa lu pukul gua, dia bilang gitu. Lu luapin semua isi hati lu, biar lu tuh nggak usah, istilahnya biar lu tuh bisa menata hidup lagi ke depannya. Nggak apa-apa lu pukul gua, lu ceritain semua unek-unek lu keluarin, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia ngomong, suamiku telepon mulu sampai malam, nggak aku angkat, nggak aku gubris kan. Masukan dari temanku, nggak usah lu gubris, udah biarin aja gitu kan. Dia ngomong lu di mana, ayo ketemu dulu, kita perbaiki semuanya, kita ngomongnya begitu mulu. Ternyata yang kemarin aja lu nggak bisa memperbaikinya, lu masih nggak mau jujur sama gua. Lu bilang nggak berhubungan badan, tapi si ceweknya ngomong sampai berhubungan badan dan dikeluarinnya di luar. Akhirnya udah pulanglah ke Jakarta aku, ya kan. Ketemu nih, dia jemput, kata dia gini, kasih kesempatan gue, oke, ya kan, aku kasih kesempatan lagi. Ketemulah, dijemput aku di stasiun sama dia, pulanglah ke rumah, ya kan. Nah itu pulang ke rumah, nggak tahu kenapa aku tiduran nih, dia juga sama lagi main HP, aku tiduran, aku sambil main HP, nonton TV. Nah nggak tahu kenapa, tahu ada di pikiran aku nih, buat buka TikTok si cewek itu. Oke. Akhirnya aku buka TikTok. Si cewek itu tadinya belum di privat ya TikToknya. Aku scroll, ini ada video kayak sepatu laki gua. Aku bilang, aku buka TikToknya. Sini deh lu, aku gituin kan. Apaan? Ini lu bukan? Bukan, nggak ngaku. Bukan gua, dia bilang. Ini yakin bukan lu? Ini sepatu lu. Aku gituin. Baju lu, celana lu. Aku bilang, ini lu di kereta. Aku bilang, lu mau kemana? Aku gituin kan. Oh, gue baru inget. Aku langsung kepikiran, lu kemarin pas mau akhir tahun pas mau akhir tahun di bulan November apa di bulan Desember aku lupa. Lu sempat izin sama gue. Aku bilang, lu mau ke Solo atau ke Jogja sama teman-teman kerja lu. Aku bilang gitu. Gue ngizinin lu karena lu ngomong sama teman-teman kerja, nggak mungkin nggak gue izinin. Karena nanti kalau nggak gue izinin, lu merasa terkekang sama gue, bener nggak? Iya. Ya kan? Ternyata lu pergi sama dia, aku gituin. Iya, tapi gue nggak berdua doang kok, dia bilang. Gue sama teman-temannya dia ramean, dia bilang kayak gitu. Ramean, iya ramean. Tapi kok nggak ada sih? Yang masa mau di kereta gue foto bareng-bareng, dia bilang kayak gitu. Oke. Itu masih masuk akal dong, ya kan? Akhirnya dia masih nggak ngaku nih. Telepon, aku incer terus si ceweknya. Aku nanya, lu lagi ngelakuin hubungan itu di mana? Hubungan suami istri itu di Solo. Pas kemarin dia pergi 2 malam 3 hari dia ngindap. Aku bilang, itu lu lagi ngelakuin kapan? Sore menjelang malam apa sih? Sore dini hari lah, dini hari menjelang malam. Sekitar jam 8 atau jam 9 dia bilang. Lu ngelakuin kayak gitu enggak ada merasa bersalah sama wanita lain. Lu sama gue sama-sama perempuan. Hati lu di mana? Aku bilang. Terus suamiku masih enggak ngaku deh pokoknya. Si cewek itu ngomong. Aku nanya, "Lu di sana sama siapa? Sama teman-teman gue?" Dia pertamanya ngomong gini, nggak lama lah, gue kan sama orang tua gue, ya kali gue mau berhubungan ada orang tua gue. Pertamanya ngomongnya sama orang tuanya, ya kan? Kok orang tua? Kemarin laki gue ngomong lu pergi sama teman-teman lu. Nah akhirnya ngaku, iya gue sama teman-teman gue berempat. Yang pasangan hanya dia. Yang temannya ini 2 cewek. Dia mesen 2 kamar. Ternyata dia 1 kamar. Gila nggak? Belum resmi loh.
Lu sama aja kumpul kebo. Bener nggak aku ngomong? Harga diri lu di mana? Ya mungkin emang harga diri pelakor itu seharga gorengan kali ya. Karena lebih murah dari harga gorengan kalau menurut aku. Ya kan? Akhirnya dia bilang, gue di sono juga gue cuma sekali doang kok ngelakuin. Ya lu mau beberapa kali ngelakuin berhubungan badan, lu belum diresmiin, masa mau berkali-kali berhubungan badannya? Waras nggak sih otaknya? Nggak waras lah. Ya kan, nggak waras dong. Dia ngomong di sono juga laki lu sakit, karma. Aku bilang untungnya aja lu nggak gancet, aku gituin. Kalau gue tahu lu pergi di belakang gue sampai ngelakuin kayak gitu, gue doain dari sini lu gancet. Doa istri teraniaya, insya Allah terkabul. Karena Allah Maha tahu. Ya kan? Dia bilang, laki lu sakit, gue yang ngurusin. Dia bilang, ya sekarang gimana gue mau ngurusin laki gue, orang laki gue di sono. Akhirnya dia pulang, posisinya emang udah sakit. Posisinya sakit, dia pulang. Dia bilang, anterin gue yuk berobat. Dia bilang, ya udah dong, aku anterin berobat, namanya istri kan. Ya kan, dia juga ngomong, dia ngomong gini ngeles, gue tuh nggak ngapa-ngapain di sono, gue aja pikiran gue kemana-mana, gue nggak tenang pikiran gue ke anak, ke elu, gue ngerasa bersalah. Dia bilang kayak gitu. Gue juga kan pulang dari sono sakit, lu kan tahu, lu yang nganterin ke dokter. Dia ngomong gitu, masih ngelak, pokoknya dia nggak ngaku kalau dia udah berhubungan badan, nggak ngaku, masih ngelak begitu aja. Gue sakit di sono, keadaan gue sakit. Dia bilang, gue nggak pikiran gue di kemana-mana, nggak tenang. Dia bilang, gue jalan-jalan tuh nggak tenang pikiran gue ke anak-anak, ke elu. Dia bilang kayak gitu. Masih nggak ngaku. Aku bilang, ya udahlah kalau nggak ngaku mah, aku bilang ntar juga pasti akan terbukti sendiri. Akhirnya si pelakornya aku spam dong, aku WA terus, aku telepon, aku giniin, lu nggak respon WA gue, mau lu apa? Mau gue ramein di rumah lu? Aku bilang. Mau gue ramein di tempat kerja lu? Aku bilang. Ya kan? Dia bilang, iya gue minta maaf, gue salah. Dia bilang kayak gitu kan. Gue gak tahu, soalnya laki lu bilangnya udah mau cerai sama lu. Baru mau kan mbak, belum cerai asli. Gue bilang kayak gitu kan. Lelaki omongannya lu percaya. Makanya lu kalau mau pacaran sama laki itu, apalagi dia yang udah berumah tangga, lu selidiki dulu, bener nggak dia udah cerai sama bininya. Sedangkan kan laki gue lu bilang ngomongnya baru mau cerai sama bininya, berarti kan masih ada hubungan sama bininya. Aku gituin kan, pinter dikit mbak jadi wanita, aku gituin ke si ceweknya. Ya kan, lu mau gue ramein? Gak usah bawa orang tua saya udah lanjut usia, takutnya kenapa-napa. Tapi kenapa nggak kepikiran buat diramein, kayak misalkan dilabrak langsung gitu? Nah itu aku masih punya hati juga kan. Aku sebenarnya emang, tapi dia aja nggak punya hati. iya bener emang. Itu apa ya, wanita yang dia pelakor itu udah nggak punya adab, udah nggak punya malu, semuanya udah nggak punya dia. Iya. Jadi mau diapain juga percuma. Iya bener. Kayak dia ngomong kayak gitu aja, kok kayak nggak punya salah, kayak nggak punya dosa. Iya, dia kayak nggak ngerasa bersalah, kayak dia tuh merasa gue ini paling cantik gitu, karena bisa ngerebut laki orang. Padahal kan ngerebut laki orang itu nggak kudu cantik, butuhnya gatel. Bener, iya, aku kadang emosi juga, kadang nangis juga, tapi aku berpikir buat apa sih gue nangis melulu gitu. Mungkin air mata ini juga sebenarnya emang udah kering buat untuk nangis, tapi emang wanita mah tetap aja lemah hatinya, nggak bisa, apalagi mengingat kejadian-kejadian itu kan. Aku bilang gini, lu mau gue ramein, jangan dikira lu gue nggak tahu ya. Aku bilang, gue aja bisa dapetin nomor lu. Aku bilang, suamiku nggak ngasih nomornya, nggak ngasih. Aku bisa dapet nomor dia dari teman kerja dia dulu lagi di hotel. Jadi aku cari informasi, temennya akhirnya banyak yang ngasih tahu info ke saya. Aku pun dapat nomornya dari dia. Nih kak nomornya, coba lu hubungin dulu, nggak tahu masih aktif apa nggak. Pas aku chat ternyata nomornya udah aku simpen di HP itu. Cewek yang telepon jam 4 subuh itu ternyata itu. Aku sampai mikir, tahu itu nomornya emang ngapain gue susah payah nyari informasi untuk dapetin nomornya.
Ya kan, nggak taunya mah masih satu orang yang sama. Dan dia nggak tahu malu. Kan padahal udah ketahuan ya. Pertama dia ketahuan itu kan aku ngomong, ada hubungan apa lu? Kalau udah ketahuan sekali tuh, kalau emang lu waras pikirnya, bini lu ngehubungin gua. Oke. Udahlah, gua nggak mau lanjut lagi sama lu. Bener nggak? Berarti kan dia pikirannya nggak waras, masih berlanjut aja. Tapi sekarang hubungan Mbak Fitri sama suami masih? Masih. Aku digantung. Aku Dan- minta ditalak sama suamiku, dia nggak mau, aku paksa. Dia ngomong gini, oke gue bikin surat talak. Tapi ini gue bikin surat talak karena paksaan. Kok karena paksaan? Aku bilang, karena lu selingkuh. Ya dipaksa lu gue buat bikin surat ini. Gue gak pernah maksa. Gak pernah maksa dari mana? Dia bilang, nih chat lu masih ada ya di WA. Lu maksa gue buat bikin surat talak. Dia ngomong kayak gitu. Ya sekarang wanita mana sih yang gak minta diurus gitu karena suaminya selingkuh? Ya kan? Pasti semua wanita minta dicerai, Om. Bener gak? Pasti, gak mungkin enggak. Semua wanita gitu kan pasti. Dia bilang, gue udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Si ceweknya, si suamiku juga ngomong gitu. Tapi Mbak Fitri sama si suami masih tinggal dalam satu rumah. Masih Tapi cuek-cuekan kayak cuek gitu ya. biasa gitu kan, nggak ini cuek-cuek aja. Masih aku ungkit juga, makanya suamiku sampai ngomong, bisa nggak sih lu stop buat ngungkit-ngungkit itu, gue udah nggak ada hubungan. Dia bilang, gue udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia udah nggak ada di hati gue. Tapi kan aku nggak bisa percaya gitu aja karena selagi gue masih ngungkit terus, berarti itu masih ada apa-apanya. Wanita itu hatinya nggak bisa dibohongin, Mbak. Ya kan? Ternyata dia bilang, nih udah gue blokir nomornya. Oke, udah diblokir nomornya. Coba dong lihat Facebooknya, aku bilang. Masih ada tuh. Oh bisa aja, WA diblokir, bisa messengeran. Gue kan nggak tahu Facebook lu, aku gituin. Ya kan? Gue blokir Facebooknya, kata dia. Nih depan lu ya. Coba buka IG, nggak berani buka IG. Udah nggak usah, berarti kan dia ada hubungan dong di IG. Iya dong, aku giniin. Gua kalau mau selingkuh, ya kan, aku bilang, password Facebook gua, password IG gua udah gua ganti semua. Karena apa? Facebook, IG, sampai emailku semua disadap di HP dia. Tapi aku nggak punya akses buat ke Facebook dia, ke IG dia. Nggak bisa aku akses. Egois nggak lelaki seperti itu, Om? Iya dong. Seharusnya kalau sudah menikah dan suami istri masing-masing udah mengetahui ya password atau segala macamnya gitu. Iya, ini enggak. Nah, jadi kayak misalkan saya nih, kalau saya sama istri saya tanamkan kepercayaan nih. Iya, benar. Kepercayaan, dia percaya sama gua dan gua percaya sama dia. Password dia udah tahu, password HP saya berapa, password sosial Facebook. media saya berapa. IG. Monggo silahkan dibuka. Tapi selama itu memang karena kita mungkin karena nggak ada niat untuk ke arah yang nyeleweng atau apa gitu, jadi ya udah saya pun nggak buka HP Dia. istri itu nggak ini banget gitu. Iya, benar. Karena biasa aja. Karena mungkin nggak ada iniannya. Iya, padahal saya tahu nih password HP dia gitu. Dan dia juga tahu. Tinggal buka aja sebenarnya gitu. Iya. Tapi buat apa? Udah yakin, saya udah percaya sama pasangan saya kalau dia nggak mungkin kayak gitu. Dan mungkin istri saya juga percaya sama saya gitu. Iya. Tapi namanya wanita ya kadang nggak percaya. Iya benar, emang wanita kan kadang nggak percaya aja walaupun ini. Mata-matanya dia ini Lebih banyak. Lebih banyak. Wajar sih, karena wanita itu kan hatinya lebih ini ya dibanding lelaki gitu kan. Nah akhirnya, oke, dia bilang gitu kan. Nah Iya. kemarin itu Om ketahuan lagi. Dia bilang kan udah nggak ada hubungan apa-apa. Kemarin libur nih, tanggal merah. Ya. Lu mau kemana? Aku bilang. Jam 4 sore dia udah rapi. Gue mau ke rumah temen gue, Bang S. Dia bilang, oke. Nah aku WA, ya kan? Aku WA nih, kok gak dibales sama dia? Nah dibales tuh sama dia. Aku video call. Lu di mana? Itu aku kayak kenal sama jembatannya, Om. Jembatannya itu jembatan kayak arah mau ke kerjaan si cewek itu.
kok ada cewek sih di belakang lu, aku gituin kan. Diarahin tuh kameranya sama dia, nggak ada. Kayak kenal tuh jembatan. Ah lu so tahu, kata dia, orang di Priuk, dia bilang. Di Priuk, yakin lu, aku bilang gitu kan. Soalnya itu jembatan kemarin habis gue lewatin lu, aku gituin ke suamiku. Ada aja caranya lelaki itu ya Buat kalau nutupin. buat nutupin ya. Iya. Oke, Mbak Fitri, nggak kerasa nih kita udah 1 jam lebih. Iya. Ya. Jadi terakhir keadaan Mbak Fitri seperti itu ya. Maksudnya masih belum ada kepastian nih. Iya, Apakah akan berpisah? Apakah akan dilanjutkan? Iya, Tapi masih gantung. saran saya sih ya, mudah-mudahan dari Mbak Fitri bisa menerima dan dari suami juga bisa menerima, biar apa ya, nggak ada kata-kata perpisahan. Karena dibalik itu semua ada anak yang akan menjadi korban. Iya, benar, Gitu. benar. Mudah-mudahan sang suami juga bisa bertobat Amin. dan nggak mengulangi lagi. Amin, gitu. amin, Tapi ya amin. itu tergantung dari Mbak Fitrinya. Iya. Cara apa namanya menekankan ke suami gitu seperti apa. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau dari Mbak Fitrinya juga lemah, ya suami akan terus enak-enakan. Iya, makanya kita harus jadi tegas, jadi Betul. perempuan. Saran saya ya Mbak Fitri jangan, mungkin terus dipantau ya. Iya, Tapi harus dong. Sampai ada perpisahan yang jelas maksudnya gitu. ya bisa jadi kayak gitu. Tapi ya kasihan di anak ya Mbak Fitri. Iya, Itu benar, ya. benar, benar. Biasanya orang tua pasti kepikiran ke anak, kasihan nih anak nantinya. Oke, ya doa yang terbaik pokoknya dari saya buat Terima Mbak kasih. Fitri dan suami ya. Iya, terima kasih Bang. Dan semoga sang pelakor juga insaf, Amin, tobat. amin, Buat yang di luaran sana ya, teman-teman yang masih berpacaran sama Suami orang atau suami Istri orang. itu berpacaran sama istri orang, itu jangan pernah dilakukan. Karena saya percaya kalau kita berselingkuh dengan istri orang itu sial, Iya, benar. bener sial. Jadi jangan pernah dicoba-coba deh. Iya, benar-benar. Oke, Mbak Fitri, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Iya, Silakan. gini aja sih, untuk para wanita, kalau bisa kita berdiri di atas kaki sendiri. Karena untuk pegangan kita nantinya, kalau kita tidak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, akan diremehin oleh laki-laki yang bisa mencari pekerjaan. Hanya itu aja sih. Oke, Mbak Fitri, terima kasih Terima ya. kasih Bang. Oke, JPKers dan teman-teman semua, itulah tadi curhatan dari Mbak Fitri dalam segmen Cuble. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik, silahkan teman-teman mengirimkan cerita atau menghubungi admin kami melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.